Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu kita semua sehat-sehat, amin. Luar biasa, kita boleh melewati 6 bulan yang lalu, kita masuk di bulan yang baru lagi. Kasih setia Tuhan terus menyertai kita, amin saudara. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah. Hari ini juga ada perjamuan kudus di awal bulan ini. Kita berdoa Bapak Ibu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak, kami bersyukur. Kami ada sampai hari ini tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami rindu beribadah. Menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan di ibadah di bulan yang awal bulan ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mengurapi kami semua Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dan kami percaya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu yang mau beribadah kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Nyanyikan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Amin Tuhan. Kami boleh melewati bulan demi bulan bersama denganmu ya Tuhan. Kami boleh mengalami penyertaan-Mu yang sempurna sampai saat ini. Oh ralaba syakata karalaba. Kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu luar biasa buat kami. Kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya buat kami. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kebaikan-Mu yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu saja kita bersyukur sama Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu. Oh, kami sembah. Oh, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Naikkan syukur kita buat Tuhan. Mari menyembah Dia. Sembah bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kami tinggikan, kami sembah. Terima kasih Yesus. Engkau kekuatan kami, Kau gunung batu kami, Engkau penolong kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak pernah terbatas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari angkat tangan bilang buat Tuhan. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di hadirat-Mu kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang dahsyat, yang memulihkan kami, memulihkan kekuatan kami, memulihkan kesehatan kami, mengangkat kami ketika kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mau memuji nama-Mu yang berkasa, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Kami mau memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang dahsyat. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Hey. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin saudara. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Bila Tuhan terpuji, Dia telah kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Katakan amin. Dan Yesus Allah kita Allah yang perkasa. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus di hadirat-Mu Tuhan. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan.
Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik Tuhan. Engkau luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari nyanyikan pujian ini lagi. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Katakan buat Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
memberiku, bilang buat Tuhan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya kami akan masuk di bulan yang baru dengan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau yang memegang tangan kanan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau bersama-sama kami. Engkau yang memegang tangan kanan kami, memegang hidup kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Angkat tangan bilang buat Tuhan, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan Kau berikan buat kami Tuhan. Di hari dirat-Mu, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami. Dan lebih daripada itu Engkau menguatkan kami untuk memasuki bulan-bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari berbicara buat kami. Sampaikan sesuatu buat kami Tuhan. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih banyak Bapa. Rapi kami semua, hamba-Mu bahkan kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji menyembah-Mu dan kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan dan masuk dalam perjamuan kudus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki bulan yang baru. Haleluya. Saudara, sadar dengan tidak sadar kita sudah ada di pertengahan tahun ini. Memasuki bulan yang baru, bulan Juli, saya percaya kita sudah melewati 6 bulan bersama dengan Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. Kalau Bapak Ibu buka HP, kita baca di
kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Nah, saya baca untuk Bapak Ibu, firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada berapa banyak yang percaya firman ini akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Oh, saya sangat percaya. Amin. Nah, kita sudah menyelesaikan satu semester yang lalu, artinya sudah mendahului, sudah melewati Januari sampai dengan Juni. Bulan Juni. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan juga mungkin masih ada hal-hal yang kita sementara menanti, menunggu jawaban-jawaban Tuhan untuk memasuki bulan yang baru ini. Tapi mari firman Tuhan datang kepada kita saat ini bahwa jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, wow, sebab dikatakan bahwa Dia Allah akan meneguhkan engkau, menolong engkau, bahkan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, firman ini luar biasa untuk Nabi Yesaya saat itu ketika dipanggil. Saya percaya hari-hari ini firman itu juga datang kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan memasuki bulan yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita sudah melewati 6 bulan yang lalu. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Firman Tuhan bilang saat ini buat kita jangan takut untuk memasuki bulan-bulan ke depan. Jangan bimbang. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan akan menuntun kita memasuki bulan yang baru. Bulan-bulan ke depan dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang siap menantikan jawaban Tuhan? Oh, saya percaya, saya juga rindu hal itu. Amin. Kalau Tuhan sudah tolong kita di bulan-bulan yang lalu, kita percaya juga bahwa Tuhan akan menyertai kita. Persoalannya buat kita, bagaimana caranya? Apakah hanya kita biasa-biasa aja? Wah, pokoknya biasa aja lah, pasti Tuhan tolong. Tidak, saudara, ada bagian kita untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Ada bagian Tuhan untuk menyertai kita dan ada bagian kita juga untuk Tuhan. Mari kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-4. Bapak, ayat yang ke-5. Bapak Ibu, ketika kita mau mengalami ayat ini, saya percaya. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wow. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Saya percaya Bapak Ibu menantikan hal-hal ini. Amin, saudara. Ada hal-hal yang Tuhan akan lakukan buat kita. Tapi mari yang pertama, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Totality sama Tuhan. Amin.
seluruh hidup kita. Apa yang Bapak Ibu rencanakan, apa yang Bapak Ibu rindukan, apa yang Bapak Ibu rindu untuk digenapi dalam hidup kita. Tuhan genapi, serahkanlah sama Tuhan. Setiap saat datang sama Tuhan, Tuhan ini saya. Serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk kita menerima janji Tuhan. Amin saudara. Makanya tadi Tuhan bilang, firman Tuhan katakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya. Ketika kita menyerahkan hidup kita, yang kedua dikatakan percayalah kepada Tuhan. Tidak menyerahkan seperti biasa aja, aku serahkan aja hidupku. Nanti Tuhan yang buat apa terserah Tuhan. Tapi harus percaya saudara. Amin. Bilang sama dengan saya, percayalah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang pertama, serahkan hidup kita memasuki bulan yang baru ini. Totality sama Tuhan. Yang kedua, percaya. Amin saudara, percaya sepenuhnya, taruh pengharapan kita dalam Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh kita percaya, kita serahkan hidup kita percaya. Nanti Tuhan katakan, ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Pertanyaan apa yang Bapak Ibu dan Bapak Ibu sedang alami? Persoalan apa yang Bapak Ibu sementara gumulkan, sementara alami hari-hari ini? Serahkan saja sama Tuhan. Amin. Jangan kepada yang lain. Dan kalau sudah serahkan, percayalah. Kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, dia akan bertindak. Amin saudara. Tuhan akan bertindak. Nah kita baca Amsal 3 ayat yang kelima. Ini dia Amsal 3 ayat yang kelima katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah ini dia. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh. Jangan dengan pengertian kita. Segenap hati kita percaya. Percaya saja pasti Tuhan akan bertindak. Atas persoalan kita. Bertindak di dalam doa-doa kita, Tuhan akan bertindak. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Wah nanti kalau saya bilang serahkan ini sama Tuhan, nanti gimana nih Tuhan? Nanti gimana nih Tuhan? Nanti jangan. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, udah serahkan aja sama Tuhan. Amin saudara, nanti Tuhan akan lihat. Wah ini anakku nih serahkan semua hidupnya sama saya nih. Saya mau jawab dia. Wow, saya mau melakukan bagianku bagi dia, bagi anakku ini. Amin. Kita lakukan bagian kita. Serahkan, percaya. Nanti Tuhan yang melakukan bagian Tuhan untuk kita. Amin saudara. Sehingga nanti Bapak Ibu akan melihat. Yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Artinya bagi Bapak Ibu yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mungkin di beberapa bulan yang lalu. Mungkin Bapak Ibu, wah saya kayaknya bulan ini saya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari perbaiki hidup kita. Di bulan yang baru ini, perbaiki hidup kita. Datang sama Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya, serahkan hidup kita sama Tuhan. Dan yang berikutnya, Tuhan akan bertindak. Artinya Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan rindukan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan apa yang kita rindukan. Amin saudara. Mari 3 hal ini. Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita sudah serahkan, percayalah Tuhan akan bertindak. Sehingga kita tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir lagi.
akan pertolongan Tuhan. Memasuki bulan-bulan yang baru ini, Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan akan menyertai kita. Orang-orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya bahwa memasuki bulan yang baru ini ada hal-hal yang baru, yang luar biasa akan saya terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau amat baik. Kau memberkati kami dengan firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Untuk memasuki bulan-bulan yang baru. Kami percaya tangan-Mu senantiasa menyertai kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan percaya sungguh kepadamu, maka kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami apa yang Tuhan sudah rindukan buat kami. Bahkan kami akan mengalami apa yang kami rindukan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ralaba syakata karalaba. Syaralaba takaralaba yaralaba syanda. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Bapa, ini tangan-tangan anak-anak-Mu yang naik kepadamu. Di awal minggu di bulan yang baru ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, merindukan seperti Tuhan sudah menyertai kami di bulan-bulan yang lalu. Tuhan juga akan menyertai di bulan-bulan yang baru ini. Sehingga kami percaya ada hal-hal yang baru, ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kami. Bapa di surga, terima kasih. Kalau mungkin sampai hari ini kami sementara menanti-nantikan jawaban Tuhan. Melalui sakit penyakit, Tuhan kami percaya hari ini juga ketika aku serahkan hidupku dan aku percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Maka aku percaya hari ini juga Tuhan menyembuhkan saya. Terima kasih banyak Bapa. Mungkin aku belum diberkati, saya belum diberkati, tapi saya percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberkati. Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu buatku Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memulihkan keadaanku ya Bapa. Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga. Tuhan memulihkan keadaan pekerjaan, usaha, anak-anak kami, suami anak-anak kami. Terima kasih Bapa, bahkan seisi rumah tangga kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, ada janji Tuhan, ada berkat-berkat-Mu yang Tuhan sediakan buat kami. Dan akan kami terima di bulan yang baru ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh amat sangat baik. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Syaralabata karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Oh ralaba syakata karalaba, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu mengalir Tuhan, terima kasih. Bagi tangan-tangan kami yang kami angkat kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan, pengurapan yang baru buat kami Tuhan. Kuasa-Mu menyertai setiap langkah kami di bulan yang baru ini. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, ini kami ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya ya Tuhan, mari kami datang kepadamu, kami mohon ampun kepadamu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Ada kesalahan-kesalahan kita, ada pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Minta ampun sama Tuhan.
Oh ralabasyaka, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun Tuhan. Lah Tuhan Yesus ampuni saya. Bapa ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Oh ralabasyaka takarabayara. Bapa di surga, Kau melihat anak-anakmu sementara berdoa. Mohon ampun daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat anak-anakmu. Lawat kami ya Tuhan yang sementara berdoa. Kuduskan layakkan kami. Ampuni kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Ampuni ya Aba, ampuni ya Aba. Basuh kami kembali dengan darah-Mu yang kudus. Dan layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabayara labasyakata karalabayara laba. Iralabasyakata karalaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Dan Bapak di surga kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur yang sudah kami siapkan. Dan kami percaya, kami menjadi berkat buat kami. Dalam perjamuan kudus di awal bulan ini. Terpuji nama-Mu Bapak di surga. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu yang sudah siapkan roti dan anggur, mari kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya
Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan untuk hamba-Mu, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu, pengurapan yang baru buat hamba-Mu Tuhan. Kemanapun Tuhan utus penyertaan sempurna buat hamba-Mu. Juga Tuhan bagi gembala CK4 kami Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga besar, Tuhan penyertaan Tuhan sempurna. Kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini. Dan kemanapun Tuhan utus, penyertaan Tuhan sempurna. Pengurapan yang baru atas hamba-Mu. Tuhan pakai dahsyat dengan luar biasa. Terima kasih banyak Bapak untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga kami masing-masing, Tuhan juga menyertai kekuatan, kesehatan buat kami semua. Untuk masuk di dalam penuaian besar di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak muda yang hari-hari ini kami boleh melihat Tuhan akan pakai mereka dengan dahsyat, dengan pengurapan yang luar biasa. Biarlah dimanapun Tuhan utus mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dimanapun mereka akan bawa nama-Mu yang berkasa, nama-Mu yang berkuasa. Banyak orang akan melihat Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa Indonesia, berkati berlimpah-limpah ekonomi, perekonomian juga Tuhan. Kami percaya dipulihkan dan semakin dipulihkan. Terima kasih banyak Bapak, kami memberkati pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Pak Prabowo beserta dengan Wakil Pak Gibran. Tuhan kami hanya minta hikmat yang daripada Tuhan. Untuk kedua hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa di surga terima kasih, saat ini juga kami rindu berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Di awal bulan ini berkati persembahan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ya Tuhan. Pakai itu persembahan syukur, persembahan umum, persepuluhan Tuhan memberkati berlimpah, limpah. Terpuji nama-Mu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang dahsyat luar biasa untuk kami. Bapak terima kasih sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini Bapak. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu mari angkat kedua tangan kita lalu biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita semua, menyinari kita semua. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Terima kasih banyak Bapa. Dan biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga. Dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Pekerjaan, usaha, apapun yang kami rencanakan sepanjang bulan-bulan ke depan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Sampai Maranatha Tuhan itu datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.